Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miss Joa Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana mantan wakil Kapolri angkat bicara tentang kasus pembunuhan Vina ini ya, yang menyangkut Ibtu Rudiana, yang mana Ibtu Rudiana ini berpotensi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat ya teman-teman. Jadi mantan wakil Polri ini mengungkapkan tentang kasus Vina bahwa Ibtu Rudiana ini berpotensi PTDH ya, yang mana membawa saksi liga gara-gara untuk menguatkan apakah ini motor dan helm punyanya si Eki. Dan kalau menurut mantan wakil Polri ini, bapaknya kan bisa mengasih tahu kalau hanya itu gitu ya, dan disidiklah, dan disidikan itu akhirnya merambat kemana-mana dan ditanya panjang lebar ya, termasuk Liga Akbar dan Saka Tatal ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa aturannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki, putranya Pak Rudi, dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa, gitu aja. Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ, bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Jadi Nah, ini kan menarik juga, terberat Pak. bisa-bisa PTDH. Arahnya PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Kalau saya dari awal selalu saya katakan, dalam suatu peristiwa tindak pidana seperti korbannya Vina dan Eki ini, analisa kriminal para penyidik di Polresta atau Polres Cirebon ini harus benar-benar dikeluarkan semua. Ada beberapa analisa pertama, misalnya apakah korbannya memang murni Vina, kemudian Eki terbawa di situ, atau kemudian analisa kedua, kemungkinan Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa. Nah, analisa ketiga, ini mungkin perkelahian antara remaja atau geng motor. Nah, yang keempat,
kemungkinan ya anak muda kan berkaitan dengan narkoba seperti itu. Ini bisa dikaitkan juga dengan narkoba. Yang kelima, apakah sudah pernah ada kasus-kasus geng motor yang membunuh, menganiaya atau sampai memperkosa di Cirebon saja? Karena Cirebon ini kotanya kecil, jadi membuktikan untuk mengenali seseorang ini tidak terlalu sulit gitu loh. Makanya saya bilang jangan dibawa ke arah menyangkut seorang pejabat tinggi dan sebagainya. Alat buktinya saja yang harus dibuktikan di situ, bahwa itu alat bukti yang harus dibuktikan nanti di depan sidang pengadilan. Itu aja. Sejak dari awal, kalau polisi punya naluri bayangkara, naluri penegak hukum, naluri penyidik yang kuat sebagai insan Polri, ya kan, sesuai Tribrata dan Catur Prasetya, posisi korban seperti itu, kecelakaan lalu lintas, ada saksi di TKP menyatakan sempat melihat celananya melorot ke bawah. Apakah itu kecelakaan lalu lintas murni? Dari situ saja sudah bisa dipastikan ini pasti ada pidana. Posisi korban tidak rapi dan sebagainya, ini kan pasti ada pidana. Jadi tidak boleh ada seseorang siapapun termasuk keluarga yang menghalangi kalau polisi menghendaki otopsi dilaksanakan saat itu juga. Kenapa setelah 3 hari dimakamkan baru diotopsi? Kan itu juga hal-hal yang perlu diungkap oleh internal, oleh Propam gitu aja. Apakah apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya gitu aja. Ya saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti ini kok diam saja gitu loh. Si Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Nah, Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu loh. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing. Yang 1 liter yang gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi. Saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal. Rivaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya yang lainnya ada yang mengaku? Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu? Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di Malang Pajadon ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sekuat-kuatnya orang dipukulin, disetrum, diinjak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Berkali-kali, berhari-hari, atau seperti Tiap apa? hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Saka? Mohon maaf. Ya, kondisi fisik lemas, mata memar, kepala juga bocor, cuman sekarang udah mending. Kalau memang ada dugaan oknum yang, mohon maaf, tadi Saka mengatakan oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Saka sehingga Saka mau tidak mau harus mengaku karena tidak ada pilihan lain? Karena gimana, saya juga dipukulin sama polisi, udah nggak kuat lagi. Udah nggak bisa nahan pukulan polisi lagi, udah nggak sanggup. Jadi saya terpaksa.
Karena pengakuan Saka ini sangat mengejutkan setelah 8 tahun silam, Saka. Setelah 8 tahun silam akhirnya keluar ucapan seperti ini, karena yang kami ingat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada yang menjelaskan nama Saka Tatal diduga terlibat. Saka Tatal juga pasti tahu isinya apa. Apakah itu sesuai dengan pengakuan Saka waktu itu karena kondisi yang terpaksa harus mengucapkan hal tersebut, Saka? Iya benar, saya terpaksa. Padahal saya waktu di malam itu saya ada di rumah. Sampai sekarang juga saya masih ada saksi. Tapi seperti ini, Saka, ini kan melibatkan oknum aparat dalam tanda kutip. Saka siap menerima segala jenis resikonya kalau memang fakta versi Saka ini tidak bisa dibuktikan di meja persidangan. Siap. Foto tersangka tersebar di 2 hari atau lebih dari seminggu lah. Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, ada ngobrol biasa Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Saya Masalah jawab, sama siapa maksudnya? masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab, almarhum Eki pernah curhat, katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi kecil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana. Oh bisa. Kenal mukanya? Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Tapi apal muka. Apal muka. Apal muka saja. Sudah Karena pernah bertemu? almarhum Eki yang menunjukkan. Oh. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Pak? Oh, sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan. Iya, sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Rivaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Nggak jawab. Dan Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari gitu. Dijemput di rumah. Nggak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak taunya suruh ikut terus buat BAP. ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya itu. Surat pemeriksaan nggak ada. Nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota. Bagaimana? Bisa ceritakan pada saat itu? Itu malam hari. Malam Malam hari jam berapa? Masih ingat? habis maghrib kalau nggak habis isya itu. Habis malam dijemputnya ya? Gimana pemeriksaan saat itu? Ceritakan. Pemeriksaan hanya saya dengan penyidik saja Pak. Saya bilang nggak tahu Pak. Karena emang saya nggak tahu. Terus pemeriksa bilang katanya saya ada di situ. Dan saya bilang siapa apa yang ada di situ? Dia nggak jawab. Dibilang berapa kali saya nggak tahu. Tapi pemeriksa nggak percaya Pak. Berapa lama diperiksa? Masih ingat nggak? 3 jam, 2 jam, Tengah malam. Sampai 2 jam lah, 3 jam. 2 jam. 3 jam. Saya sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ. Nggak bareng sama almarhum juga waktu itu. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah itu aja. Baru Satu kali. sekali berarti ya? Iya 1 kali aja. Pertama dan terakhir kalinya. Iya, Dengan banyak jawaban tidak tahu. iya. Tapi dalam BAP sempat baca nggak? Sempat. Gimana? Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua. Dalam katakan ada pelemparan batu, Terus pengajaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang saya nggak tahu Pak. Tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Cuma saya bingung karena nggak didampingin sama kuasa hukum. Akhirnya tanda tangan. Dengan terpaksa Pak, saya tanda tangan. tanda tangan BAP. Awalnya saya menolak dulu, Berulang kali menolak. berulang kali menolak. Terus penyidik bilang bahwa Emang nggak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang emang saya nggak di situ Pak, saya mau harus kayak gimana?
Jadi itu ya teman-teman, penuturan mantan Wakapolri tentang kasus Vina menyangkut Ibtu Rudiana ya. Jadi Ibtu Rudiana itu berpotensi bisa di PTDH pemberhentian tidak dengan hormat, dan ada cerita-cerita dari Liga Akbar dan Saka Tatal. Jadi Liga Akbar dan Saka Tatal itu mengungkapkan semuanya. Awal mulanya itu bahwa dihubungi oleh si Rudiana ya, dimintain untuk jadi saksi untuk menguatkan bahwa helm dan sepedanya itu benar-benar milik Eki ya teman-teman. Dan Saka juga tadi menjelaskan kronologinya, awalnya itu kenapa kok sampai mau dijebloskan ya, karena saya tertekan gitu ya, saya tertekan, diancam, ya pokoknya macam-macam lah yang diterangkan oleh Saka Tatal. Bahkan dikasih makanan pun dilempar, suruh makan, kalau enggak dipukulin gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai di sini saja dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.